like, dan komen. Terima kasih. Bye-bye. Mama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat, dan semoga yang nonton video saya yang sakit dan kat selalu penyakitnya dan apa yang dicita-citakan tercapai dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi kejap lagi kan dah nak bulan puasa, jadi saya minta maaf lagi lah kosong-kosong. Semoga kita puasa kita dilancarkan dan semoga diberikan keistiqomahan dan kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan kita dijauhkan dari segala dosa, guys. Oke, guys, jadi saya kemarin saya kan upload video pasal kawan saya yang pergi ke Malaysia. Itu banyak sangat ataupun ramai yang komen pasal kawan saya yang pergi ke Malaysia itulah kerja apa ataupun nak kerja apa ke sana dan kenapa pilih Malaysia macam tu, guys. Jadi itu salah satu komenan yang saya terbaca dan minta maaf lah semuanya komenannya ada yang saya tak balas ataupun tak sempat saya nak tengok sebab saya niaga, guys, dan juga kemarin kan 40 hari ibu saya, jadi saya tak sempat balas semuanya, cuma saya boleh baca je. Oke, jadi video kali ini saya nak membahas kenapa orang Madura ataupun orang Indonesia bangga kenapa Malaysia menjadi pilihan orang Madura untuk kerja di Malaysia. Sebab macam ni lah, guys, kalau kita itu tapi tak semuanya, tapi di kampung saya ni semuanya hampir 100% itu kerja di Malaysia, guys. Jadi kenapa dekat sini tu semuanya berjaya, semua orang kampung berjaya dekat sini, ada yang punya rumah dan ada yang dah punya kereta ataupun ada yang dah punya usaha sebab kerja di Malaysia macam tu. Jadi sebab itulah kenapa kami dekat sini bangga dengan Malaysia ataupun bangga kerja di Malaysia, guys. Jadi kita dekat sini bukan orang Madura, bukan apa, tapi tak semua ya, tapi ini saya mewakili di kawasan di kampung saya saja. Ini semuanya hampir 100% semuanya kerja di Malaysia. Dan dekat sini cuma di kampung saya ni cuma tertinggal yang bagian sesepuh-sesepuhnya saja ataupun bagi yang tertinggal tu cuma ataupun anaknya yang berangkat ke Malaysia macam tu. Tapi yang tertinggal tu dekat sini sebab emaknya ataupun ayahnya dan juga ada anaknya macam tu, guys. Bukan anaknya yang orang tuanya yang di Malaysia macam tu. Jadi yang tertinggal di kampung saya ni semuanya orang tua yang bagian muda-muda semuanya dah agak sepi sekarang, guys. Agak sepi sebab semuanya bekerja di Malaysia macam tu, guys. Tapi dekat sini alhamdulillah semuanya dari awalnya rumahnya daripada kayu ataupun daripada dindingnya tu daripada buluh ataupun daripada bambu, itu sekarang semuanya kita kalau nak cari rumah lama, rumah orang Madura lama tu semuanya dekat sini dah nak hampir punah, guys. Dah nak hampir punah. Tapi masih ada tertinggal macam tu, iaitu sebagian orang yang macam janda tua macam tu yang tinggal seorang macam tu lah, guys. Yang saya pernah buat video dulu hantar sembako ataupun beras bantuan daripada orang Malaysia, itu saya hantarkan masuk ke dalam pelosok-pelosok di Madura. Itu time tu hujan dan licin jalannya, guys. Tapi kita tetap jalankan amanahnya demi menjaga amanah dengan baik, dan kita menjalankan amanah dengan baik. Kita masuk ke dalam lorong-lorong. Oke, jadi dekat sini kita nak membahas kenapa hanya Malaysia menjadi pilihan orang Madura dan kenapa orang Madura tu dekat sini tak lupa, guys, tak lupa jasa-jasa negara Malaysia macam tu. Bukannya kenapa kita dekat sini bangga dengan negara Malaysia, bukannya kita menjadi pengkhianat bangsa Indonesia, guys. Kita tetap cinta negara kita Indonesia, tetap cinta NKRI tetap menjadi hati kami macam tu, guys. Tempat kita balik Indonesia Raya Merdeka. Oke. Jadi kita dekat sini sebab jangan salah faham, kita dekat sini bangga kenapa kita bangga dengan negara Malaysia ataupun kenapa kita bangga kerja di Malaysia, guys. Sebab dekat sini kita dulu itu saya masih sebelum saya ke Malaysia, di kampung saya ni rumahnya belum ada rumah bangunan ataupun semacam rumah gedung macam itulah. Ada yang sudah daripada tahun 90-an, itu daripada yang ke Malaysia itu tahun 90-an, tapi itu dulu buat rumah-rumah tembok yang macam zaman dulu tu lah, bentuknya zaman dulu. Kalau dekat sini sekarang tu dah nak hampir punah rumah-rumah yang
lama guys. Jadi sebelum saya ke Malaysia dulu, itu rumah lama tu masih bersepah, termasuk rumah saya. Itu rumah saya dekat sini dengan emak saya, almarhum mak saya, dengan orang tua saya tu ada dua rumahnya. Untuk itu rumah yang untuk anaknya, lepas tu yang satunya untuk mak dengan bapak dengan saya juga yang tinggal. Jadi itu rumah lama semuanya guys. Dindingnya itu rumah buluh, masih lantainya pun masih tanah. Itu bukan lantai semen, itu tanah semuanya. Dan kita buat kayu-kayu yang untuk sanggutkan gentingnya ataupun atapnya itu masih daripada buluh dulunya guys. Dan kita pun dekat dapur, kita dapur dulu masih menggunakan dapur legend, dapur yang dekat luar terpisah dengan rumah macam tu yang kecil macam pondok. Itu kita buatkan tempat masak, sebab itu biar asapnya keluar macam tu guys. Tapi dekat sini sekarang di sebahagian kampung saya, ini sekampung saya yang saya tahu, di kampung saya ini memang saya tahu betul, tapi ada beberapa tapi tak semuanya juga. Ini kalau kita nak cari rumah lama, kita dah tak nak hampir jumpa guys. Sebab rumah lama dulu, sebab kerja ke Malaysia, semuanya rumah-rumah jiran di kampung saya ni semuanya dah rumah gedung, dah rumah besar. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi itulah sebabnya kenapa kita bangga dengan negara Malaysia, dan juga kita tak lupa sebab kebaikan kita boleh menyambung hidup dengan bekerja. Salah satu keluarga kami bekerja di Malaysia. Itu kita boleh menyambung hidup, boleh sekolahkan anak, dan kita boleh sekolahkan ataupun memondokkan anak ke salah satu pondok pesantren agama macam tu. Jadi semuanya itu berkat kerja di Malaysia guys. Jadi kenapa kita bersyukur negara Malaysia tempat rumah kedua kami. Jadi jangan salah sangka juga kenapa kami bangga dengan negara Malaysia macam tu. Kita perekonomian, termasuk ekonomian juga, kita alhamdulillah memang sangat terbantu dengan salah satu keluarga kami bekerja di Malaysia, menjadi sumber ekonomi kami yang bekerja di Malaysia. Jadi kita dulu awalnya itu petani guys, kenapa kita tak sekolah tinggi? Kenapa kita tak sampai sekolah tinggi? Sebab dulu kita memang betul-betul tak punya dana ataupun tak punya duit untuk menyekolahkan, ataupun kita, termasuk saya, nak teruskan sekolah. Dan orang-orang dulu itu pilihnya kerja di Malaysia. Kenapa Malaysia menjadi pilihan utama orang Madura atau termasuk orang kampung saya? Tapi ini yang saya tahu, bercerita di kampung saya, tak bercerita di kampung lainnya. Sebab memang lain tempat itu lain cerita guys. Okey, jadi di kampung saya ni semuanya memang betul-betul 100% kerja di Malaysia. 100% kerja di Malaysia, dan semuanya sudah mempunyai rumah. Di setiap jiran saya yang dulunya rumah lama orang Madura, itu semuanya sudah punah sebab kerja di Malaysia. Kenapa Malaysia menjadi pilihan utama kami? Sebab kalau kita kenapa tak Tiongkok, kenapa tak China, ataupun kenapa tak Singapura, ataupun kenapa kita tak bekerja ke macam China ataupun Hong Kong ataupun Korea macam tu guys. Sebetulnya boleh guys, tapi prosesnya tu memang lama sangat. Kalau kita nak bekerja ke lain negara daripada negara Malaysia, itu kita kena belajar bahasanya, kita kena kursus, ataupun kita belajar ke salah satu tempat memang dikhususkan oleh ejen yang bekerja ke luar negara, itu China ataupun Hong Kong ataupun Korea. Itu kita belajar bahasa-bahasa mereka. Okey, jadi kita belajar bahasa-bahasa mereka guys. Dan sebab itulah kita kenapa pilih negara Malaysia, sebab kita dekat sini sebelum ke Malaysia pun kita dah tahu bahasa-bahasa Melayu. Itu kan bahasa-bahasa Melayu, bahasa kita juga bahasa Indonesia. Kita pun boleh cakap bahasa Melayu sebab kita dulu sering tengok cerita Upin Ipin. Itu kita bolehlah pandai sikit-sikit. Betul macam tu guys. Saya nak makan macam tu. Itu sebab saya ni lah cakap bahasa Melayu, sebab saya lama juga efek kerja di Malaysia. Dan juga itu prosesnya memang cepat. Kita nak pergi ke Malaysia itu prosesnya cepat. Kalau ke lain daripada Malaysia macam China ataupun Hong Kong ataupun Korea, itu prosesnya lama. Mungkin dalam 1 bulan ataupun 2 bulan, saya tak tahulah. Sebab yang saya dengar daripada kawan saya yang kerja di China, itu 1 bulan kena belajar ataupun kursus bahasa mereka.
Dan itulah sebabnya kenapa kita pilih negara Malaysia tempat pencarian ekonomi kami ataupun menjadi sumber ekonomi kami, yang salah satu keluarga kita yang bekerja. Okey, jadi macam ni, itu dalam satu keluarga itu ada 5 orang, itu 5 orang tua kan 2, so, anaknya itu 3 ataupun 4, macam-macam lah macam tu. Itu salah satu keluarganya kena dia orang pergi ke Malaysia untuk meningkatkan ataupun untuk memajukan sumber ekonomi keluarganya macam tu guys, untuk menanggung ibu dan bapaknya macam tu. Dan itu yang pergi ke Malaysia sudah cukup bertahun-tahun, untuk saudara-saudaranya dia tanggung, dah cukup bertahun-tahun dia kena gantian. Sebelum dia pulang, dia salah satu keluarganya ataupun saudaranya diberangkatkan ke Malaysia. Lepas tu sampai di Malaysia, dia saudaranya tu yang berada di Malaysia itu, dia balik ke Indonesia macam bergantian macam itulah. Dan ada juga yang pergi serentak, guys, ada juga. Nah, macam itulah, sebab itulah kenapa kami sangat bangga kepada negara Malaysia, kerja di Malaysia. Macam tu, bukan kami mengkhianati negara kami. Itulah sebabnya kenapa kami pilih negara Malaysia yang paling utama. Ada juga lah mungkin yang pergi ke Arab ataupun Arab Saudi ataupun China, tapi tak sebanyak ke Malaysia guys. Kenapa tak sebanyak Malaysia macam tu? Dekat sana pun kita negara yang paling selamat, tapi kena betul-betul ikut resmi ya. Jangan ikut belakang, kena dia macam nanti kena tendang balik, nangis pula. Okey. Dan kena macam ada pisah ataupun kerja betul-betul, jaga adab, jaga kesopanan dan jaga akhlak juga. Itu yang paling utama. Sebab macam ni ya, meskipun kita nak pandai ilmu ataupun nak pandai silat ke ataupun nak pandai ilmu bela diri ke, itu tak berefek kepada kita kalau kita tak menjaga akhlak dan adab guys. Meskipun kita tak pandai ilmu silat, jaga adab dan kesopanan, insya-Allah selamat. Kan kita ramai kawan macam saya, kawan-kawan saya ramai sangat yang ada di Malaysia, kawan kerja itu semuanya orang-orang Melayu. Alhamdulillah sekarang dia orang dah kerja office. Saya bekerja dengan orang-orang Melayu itu selama 4 tahun, selama 5 tahun rasanya kot. Itu ada beberapa orang memang ramai sangat. Itu tempat kerja malam saya pun orang Kelantan. Jadi kenapa saya bahasa Melayu boleh sangat, tapi sebab saya pandai sebab saya bergaul ataupun mempraktikkan langsung dengan orang-orang Melayu. Jadi aku bukannya tidak bisa bahasa Indonesia. Saya bisa guys, saya bisa. Jadi bahasa Indonesia adalah bahasa saya, bahasa utama saya. Jadi kalaupun dekat sini saya itu cakap bahasa Indonesia. Kalau ngomong sama kawan-kawan di sini itu saya ngomong bahasa Indonesia. Tapi saya kalau di konten saya pun cakap Indonesia guys. Tapi bercampur lah macam tu sebab efek kan. Okey, jadi macam tu. Tadi tak ada silapnya juga guys. Tak ada silapnya kenapa kita pandai bahasa luar. Macam bahasa Inggeris juga. Jadi kalau orang pandai bahasa ataupun cakap bahasa lain ataupun negara lain, itu bukan berarti dia mengkhianati bangsa ataupun mengkhianati negara. Bukannya dia tak nak dia dengan bahasanya sendiri, bukannya dia tak nak dengan negaranya sendiri. Tapi macam kau orang lah yang pandai bahasa Inggeris terus cakap bahasa Inggeris, berlagak cakap bahasa Inggeris macam tu. Dia nak kata apa? Dia bahasa Inggeris kan bahasa orang lain juga. Okeylah, jadi itulah sebabnya kenapa sangat bangga kita bekerja di Malaysia. Saya berterima kasih banyak-banyak sampai sekarang. Alhamdulillah saya pun dapat buka usaha dekat sini. Memang sebab saya bekerja di Malaysia, saya memang banyak belajar guys daripada masa saya ada di Malaysia. Itu pekerjaan saya bukan hanya roti canai saja. Saya dalam 3 hari itu 3 pekerjaan. Yang pagi itu roti canai ya, daripada subuh sampai jam 9 pagi. Itu tergantung, kalau rotinya habis awal itu sampai jam 8 pagi saja. Dan siangnya saya daripada jam 1 sampai jam 5 petang itu saya kerja goreng pisang. Goreng pisang crispy lah dengan orang Kelantan juga. Bos-bos saya semuanya orang baik, sebab kita kena jaga adab juga, sebab kita kena baik juga kepada orang macam tu. Dan daripada jam 5 selepas azan maghrib itu saya bekerja restoran. Itu saya macam buat ikan, buat air, bakar ikan,
masak dengan tom yum dan nasi goreng macam lain. Itulah masakan restoran macam itulah. Yang saya awalnya itu bagian ikan bakar, guys. Bakar ikan sudah pandai, saya ambil kerja air, belajar buat air juga. Itu saya memang semuanya boleh. Tapi yang paling melekat di otak saya itu roti canai, yang sampai sekarang saya berada di kampung selama 3 tahun lebih. Alhamdulillah, saya baru balik daripada Malaysia, cuma 2 hari saya langsung buka usaha ataupun jualan roti canai di kampung saya. Awalnya kesulitan, guys, tapi alhamdulillah saya cari cara macam mana nak dapatkan barang-barang roti canai itu. Dan sampai sekarang pun saya dah ada warung, dah ada rombong, dah ada gerobak. Alhamdulillah wa syukurillah. Oke, jadi cukup sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf kalau ada silap kata ataupun kata-kata yang saya salah ataupun kata-kata yang saya terpeleset. Oke, minta maaf. Jumpa lagi di video selanjutnya.